hawa nafsu dan tidak itu hubungannya dengan nek itu dilakoni krono perintah Gusti Allah, bukan hawa nafsu. Lulus ujian itu untuk apa? Kerja itu untuk apa? Makan itu perintah Gusti Allah enggak? Harus diatur begitu. Saya lulus ujian itu untuk meningkatkan kualitas pekerjaan saya, untuk menghasilkan rezeki. Rezeki itu perintah Gusti Allah. Karena saya harus menanggung jawabi nafkah diri saya sendiri dan keluarga. Maka itu perintah Gusti Allah. Nah, aku nek wis lulus kan dadi gagah nang arep kanca-kancaku. Betul kan? Beda. Aku itu wis dikecewakan pacarku sing dhisik gara-gara pekerjaan. Wah, kowe nek lulus kowe iso nyombongi mantan pacarku. Itu hawa nafsu. Nah, itu perbedaan-perbedaan seperti itu perlu sering dipikirkan agar kita betul-betul bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara memahami diri niku secara simpel seperti itu tadi. Kita harus mengurai paling jelek diri kita, mengurai paling bagus diri kita, sifat-sifat kita, lalu kita menghitung-hitung kerugian dan keuntungannya menuruti maupun tidak menuruti itu. Nah, itu perlu sangat sering dilakukan. Itu namanya muhasabah, di antara namanya muhasabah atau juga tafakur itu tadi. Saat itu kita lakukan secara kontinu, maka akan terjadi Allah kalau berkenan akan memberikan anugerah kepekaan kepada kita. Peka apa? Peka iso delok jin, Pak. Bukan itu. Lah, peka apa? Peka untuk menjadikan apa yang ada di sekeliling kita dan termasuk diri kita lebih banyak pelajaran. Yang itu akan meningkatkan lagi penyaksian atau syahadat kita tadi. Nah, yang ngono. Nek ceritane piye? Cerita sederhana nih. Nom jadi lebih tua kalau sering melakukan itu pasti akan tambah, dan tambahnya itu kita rasakan. Tambah tua lagi, tambahnya itu kita rasakan. Itu bukti gitu loh. Kalau kita mau melakukan itu nanti akan tambah. Semakin sering kita akan semakin tambah, semakin peka, dan itu akan berputar terus, maka penyaksian itu menjadi semakin tebal, semakin kempel, semakin bertakwa. Monggo yang lain. Napa coba bisa dipahami nggih jawabannya? Nah, terus mulai dari mana? Kira-kira nek bar penjelasan kayak seperti ini mulai ini untuk meningkatkan diri mulai dari mana? Terus apa yang kita lakukan kan gitu toh biasanya. Biar nek pendapatnya dengan Mas Adi. Mulai dari perilaku kita bisa menghormati diri sendiri, terus nanti kayak tadi untuk Allah tadi dulu, terus baru biar diniatkan untuk Allah, baru dikembangkan ke yang ini. Nek Mas Firnas ya? Saya sengaja meluangkan waktu ya. Sengaja meluangkan waktu. Kalau di rumah kan kadang ngangen-ngangen itu kerjaan besok. Nah itu sengaja meluangkan waktu untuk mengangen-angen ya Allah atau Rasulullah dengan sifat-sifatnya. Mas Taufik? Kalau menurut saya pribadi ya, sesuai pengalaman juga, itu kan ya banyak penceramah itu ketika
inna a'malu binniyah. Ketika beramal sesuatu harus dengan niat. Lah, pengalaman saya ketika kerja atau mempunyai tujuan sesuatu itu memang harus diniati dengan yang benar, sama intinya itu untuk apa ya, Allah untuk ibadah. Nah, ibadah misalkan dapat kerjaan yang ringan maupun yang berat, menyenangkan atau enggak, ketika kita itu sudah istilahnya dari awal kita niatkan untuk ibadah, mencari pahala, itu ketika ada pekerjaan yang tidak menyenangkan pun haruslah jalan aja gitu, dan hasilnya itu pasti benar gitu loh. Oh iya, memang meskipun nggak senang tetap dijalani, tapi nanti hasilnya juga pasti bagus untuk diri kita sendiri. Kalau pengalaman saya sih gitu, yang penting aku kerja aduh terus sampai sini di uring-uring buat diapain. Yang penting guys, ini aku yang gini kerja ibadah untuk maisha, untuk keluarga. Dan enggak ya sampai sekarang ya bertahan sampai situ. Karena emang awal-awal emang dulu ya berat juga. Pengen metu barang. Sempat dulu itu. Tapi ketika dijalani dengan istilahnya juga ngetes ketabahan kita seberapa juga itu bisa. Menurut saya seperti itu. Nggih, matur nuwun. Bagus sekali Mas Firras maupun Mas Taufik, Mas Hadi. Itu pengalaman untuk memulai. Kalau diri saya memang saya dipaksa untuk meluangkan waktu diantaranya, karena saya ibaratnya itu bertanggung jawab terhadap janji saya. Saya harus bertanggung jawab terhadap janji saya, meluangkan waktu untuk memulai. Nah, memulai itu kemudian saya bentukkan di dalam hari-hari saya itu duduk diam untuk berzikir, membaca sholawat, membaca istighfar, membaca la ilaha illallah gitu. Paling enggak setengah jam. Nah, saya sendiri mengevaluasi itu, sepertinya itu yang memberikan kemudian Allah menganugerahkan kepekaan yang saya sebut tadi. Tiba-tiba saya ingin tambah sinau Al-Quran, sinau masalah niat, masalah itu saya lakukan. Padahal dihitung-hitung aku kan nyantri wis suwe, tapi itu kan saya baca kembali, saya kembali, tak pikir tenanan gitu. Nah, itu karena ada satu yang memulai dengan meluangkan waktu. Karena memang kalau kita itu tenanan pasti kan akan meluangkan sesuatu tuh. Di antaranya waktu, bahkan kalau perlu uang, kalau perlu tenaga pikiran, itu kita aku tenan pingin takwa nang Gusti Allah. Kepada Allah saya ingin betul-betul takwa. Ya berarti harus ada dong biayanya. Biayanya di antaranya meluangkan waktu. Bahkan waktu itu kan kadang-kadang akan berimplikasi pada mengurangi pekerjaan, mengurangi kesenangan dan yang lain-lain seperti itu. Terus, nah dari situ kemudian saya banyak dihadapkan dengan situasi-situasi di mana saya harus belajar lagi, baca lagi gitu, lalu dipikirkan. Itu terus seperti itu. Bagaimana kita memulai yang paling praktis menurut saya sekarang ini? Luangkan waktu untuk satu, belajar. Yang kedua, menghadap Tuhan dengan cara berzikir atau iktikaf. Rasulullah nang gua Hira di sini. Nah, kalau kita kan nggak mungkin. Ya paling nggak malam kita sediakan setengah jam, 1 jam. Mas Firman mungkin bisa 2 jam. Mau memikirkan dosa itu wah terlalu mainstream ya. Kalau dosa itu kalau ya harus kudu dosa harus kudu ano gitu. Dosa angen-angennya itu malah kadang terus takut itu. Angen-angen mati orang. Allah itu kan maha menciptakan.
Allah ini menciptakan Allah ngono piye? Ora. Iso banget dong. Malah pencipta. Dengan semua sifat-sifatnya itu ada. Aku bayar langsung deg-degan kepungan aku pleset di setan dia. Kalau pertanyaan seperti itu memang dibawa menurut ya setan itu tadi. Karena setan itu kan berupaya terus untuk membuat yuwaswisu fi sudurinas, mengacaukan di dalam dada kita. Terus habis itu terbesit itu ada satu yang nanti malah bisa batal semuanya itu wujud Allah itu. Karena tidak bisa. Kalau dia sudah menciptakan yang itu sudah ada wujud. Yang wujudnya ya. Jawabannya di wujud itu. Iya. Ya itu satu itu adalah satu. Ada yang lain. Esa. Iya, tunggal. Oke, jadi itu ya untuk hari ini saya pikir. Atau mau ada yang menyampaikan lagi? Ini Pak, yang masalah jiwa tadi kan jiwa tadi ada yang amaro, terus apa itu? Lawama mulai. Lawama. Nah, ketika itu kalau itu kan kadang-kadang muncul sendiri dalam pikiran kita. Perasaan apa jiwa yang amarah, yang baik, itu untuk istilahnya tip untuk mendatangkan jiwa yang bagus-bagus lah, yang sifatnya baik itu seperti apa? Ya, input yang masuk ke dalam mata, telinga itu harus dibiasakan yang baik. Ya kan? Contoh, anak-anak kita kalau terlalu sering melihat tontonan Ipin Upin, maka dia akan hafal dengan beberapa kata-kata, bahkan perilaku Ipin Upin ditiru. Nah, begitu juga kalau tiap hari jenengan bayangkan tidak di UII, tetapi di bar. Sing ketok mung ya wis seksi-seksi, lalu wonge ya ngomongnya sakarepe dhewe. Kira-kira kita ketularan enggak? Ketularan kan? Itu tip dan triknya. Satu. Lalu kedua, penuhi pikiran kita dengan, kalau bahasanya Mas Firdaus, Allah dan Rasulullah. Bahasa lainnya zikir. Nah, yang lain, yang ketiga, itu adalah memenuhi pikiran dan perasaan kita itu dengan ilmu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama. Dengan sing ditonton film Omar yang terkenal itu, film Omar itu. Nah, maka yang memenuhi hati kita, pikiran kita kan Umar itu, apalagi kita sangat senang dengan film itu. Nah, bisa bentuk lain itu baca sirah nabawiyah, baca kisah hidup Rasulullah. Kadang-kadang bisa melu nangis. Nah, paling enggak itu, Mas. Jadi kita penuhi hari-hari kita itu ya memang dengan itu. Bahasa yang lain orang bilang itu ya sekono ngaji Al-Qur'an gitu. Tapi ngaji Al-Qur'an yang dipikirkan sampai dipikirkan, tidak hanya ngaji itu. Nah, jenengan ngaji Al-Qur'an sehari umpamanya, lalu kemudian iya emang nang ayat kae kok ada isinya yang bahwasannya seperti yang saya sampaikan tadi. Wong nek digawe sugih iku iso dadi kemudian durhaka kepada Allah itu piye? Dipikirkan rentetannya itulah jadi ilmu sebetulnya. Oh iya, kayak tonggoku biyen kae ya sergep lho jane. Wes saiki begitu duwe duit akeh ketoke ya ketemu aku nolak ora gitu kan, Bang. Nah, itu contoh-contoh. Nah, itu dikumpulkan. Itu akan memperkuat. Cara mengaji Al-Qur'an itu begitu. Ketemu ayat apa? Oh iya. Allah berfirman, jangan mengurangi timbangan. Iya, mengurangi timbangan itu ya gak halal. Coba kita cari contoh tapi tidak harus disebarluaskan untuk diri kita sendiri. Kok tonggoku kae yo dodolan ya.
Ayo anaknya nang nakal ya. Terkenalnya yang ngurangi timbangan ngono iku. Dadi ini anak itu antaranya nakal karena apa? Makannya haram gitu loh. Nah, itu di rentetan-rentetan seperti itu. Berarti yang pertama lingkungan. Itu sudah baik sekali loh kita di UI. Tapi ada yang lebih baik lagi sebetulnya. Ya dicari sendiri-sendiri yang lebih baik lagi. Karena begitu saya nang UI itu kadang-kadang nang ini itu kadang-kadang itu muncul Mas. Sing cerita ngene. Wah, enak nang omah tiba ya. Bener. Ceritanya mau macam-macam. Ngene itu kita terbawa jelas. Terbawa entah mungkin jadi mangkelang. Sing ono sing dadi suudon sing dadi macam-macam. Enggak, kalau enggak ada itu kan enggak terjadi toh, Mas. Nah, satu lingkungan. Nah, karena kita sudah kerja di sini, berarti yang kita batasi adalah bagaimana kita cara elek itu dirungokke mlebu terus metu. Alah wis. Nah, caranya adalah kita konsentrasi pada Allah dan Rasulullah. Ya pada Allah lah dengan berzikir itu tadi. Maka saat kita mendengar apa ngene iso langsung metu ding. Alah wis ngono. Suwe dunya aku wis pengalaman. Mas Firnas itu pengalaman metu teko bank. Saat saya tanya jenengan itu bukan tanpa maksud, karena saya ingin mencari dalam pengertian penguatan terhadap diri saya sendiri. Saya itu kan begitu lulus saya pernah duwe mobil dinas di sini. Nanti dan direktur. Coba. Ya pengalaman. Diajak, ayo invest ngene. Wis toh, pokoknya kita itu mengikatkan sesuatu. Diri kita mengikatkan pada sesuatu yang lain. Itu ada harganya, enggak ada kalau enggak ada harganya. Dan itu nambahi repot kita. Nah, nek gelem memang direpoti, ya monggo. Pilihan loh. Contoh, jangan invest nang kambing. Yang sekarang giat Pak Edi itu tetap ada biayanya pikiran dan hati kita loh. Ya nek gelem ora apa-apa gitu loh. Enggak elek, itu bukan jelek. Bukan masalah jelek baik dan benar. Tetapi kalau mau direpoti kayak gitu, ya monggo. Pasti akan ada waktu, ada pikiran. Orang mau dideleh ngono duit. Ya Pak, lagi deleh wis ikhlas wis engko nek hasil ya wis ora. Pasti perasaan kita, pikiran kita terlibat. Nah, artinya kalau memang kita itu masih punya jangkauan-jangkauan seperti itu, ya dilakukan, nggak apa-apa. Itu konsekuensi logis. Tetapi kalau kita jangkauannya sudah ya wis enak ya. Mas Firnas mikirin Gusti Allah kalau Rasulullah wis enak. Ya itu kadang-kadang kalau ditawari ngono ya. Lah apa wis tahu kok. Berarti lu wis tahu. Tapi orang yang sudah pernah pun belum tentu akan tetap bisa bertahan. Mas Firnas umpamanya. Ya belum tentu, saya belum tentu itu. Ya mudah-mudahan bertahan. Karena apa? Godaan ini kan selalu ada. Dari contoh saya sendiri. Ya wis enak inilah wis ayam gitu kan. Oh iya itu baik. Anakku kudu sekolah, bayar ya. Gembrek mana itu? Ya baik atau enggak itu tergantung pribadi masing-masing. Karena orang kerja itu juga diperintah Allah. Cara melihat kita itu harus berubah atau berbuat nambah atau tidak itu ada rumusnya. Rumusnya adalah bahwa kalau kita itu sudah bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan apa yang ada sekarang ini, ya kita sudah di situ. Kalau nambah itu bisa bungkrah liyane. Gitu. Tetapi kalau kita itu di kerjaan seperti ini kok belum bisa melaksanakan kewajiban kita ya, bukan nafsu kita loh. Orang bilang keinginan dan kebutuhan, bedanya itu. Maka kita harus nambah. Iya, kewajiban ini harus terpenuhi. Berarti harus nambah. Itu.
Iya, nggak rumit toh Mas? Nggak rumit. Tuh. Lah, begitu saya itu ketemu jenengan pertama kali maca Al-Qur'an wis apik kabeh. Oh, tak gaworono. Tak gaworono kae. Ya apa? Lah ngajari Al-Qur'an mah ya biasa. Dan itu pun semampu saya. Semampu saya. Artinya saya sendiri masih banyak ya agak kurang. Tapi yang penting Nggih, yang penting itu selama ini belum pernah ada pembahasan kajian yang seintens ini. karena itu nggak bisa diumum Mas. Iya, makanya Nggak bisa diumum. Nggak bisa diumum itu ya dengan berbagai macam variasi. Gampangannya nek penceramah itu variasi jamaah banyak kayak gitu. Ya nek digawang ini yo bingung toh. Ya mending disampaikan yang umum-umum dan itu wajar sekali saya pikir. Nah, maka nggih monggo kalau memang ini bisa kita jadikan sebuah, ini kan ngaji formal loh Mas janjane. Wis formal dadak sing terlibat itu fakultas itu loh, ngaji yo kan gitu. Nah, itu sebuah keuntungan sendiri. Dan itu kan bisa jadi karena, dan mudah-mudahan seperti itu. Kalau ini memang baik, dirasa baik, adalah kehendak Allah, kita dipertemukan memang untuk kita agar menjadi lebih baik. Dan itu caranya begini gitu. Padahal jenengan kenal saya kan setahun pirang. Oh, paling suwi kenal aku karo Mas Hadi itu sejak di Akta 4. Nah, itu. Akta 4 masih ada di Demangan. Dan kita nggak pernah ngobrol. Nah, itu diantaranya ya saya berharap ini termasuk salah satu kehendak Allah agar kita lebih baik lagi. Dan punya ilmu.